Ini bukan cuma hanya soal Venezuela, tapi siapa yang ngatur dunia. Kalau lu nonton sampai akhir, semuanya bakal nyambung. Media gak bakal bilang ini, tapi polanya sepertinya udah lumayan jelas. Kamu pernah dengar lagu Hanya Diriku dan Minyak? Hanya Diriku dan Minyak. Hanya minyak, tiada yang lain. Pernah dengar gak? Itu mah lagu siapa itu namanya? Hanya kamu tiada yang lain. Ya, begitulah. Namaku adalah William. Aku adalah seorang business development manager. Sudah di Australia selama 10 tahun. Dan aku mendapatkan banyak perspektif dari orang luar negeri dari seluruh dunia. Soalnya Australia adalah negara yang sangat multicultural. Dimana Australia itu bukan negara lebu-bu. Cuman Australia itu negara dimana semua penjuru dunia nyatu di satu di sana. Makanya aku dapat banyak perspektif dari orang-orang di Australia. Dan dari internet juga. Dan dari research sendiri. Dan dari pemikiran Koko sendiri lah. Apa yang sepertinya kejadian sekarang. Oke, halo, nama saya Riman Harrison. Saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun. Saya sekarang kerja sebagai AI engineer dan hari ini kita akan ngobrol santai ngomong tentang masalah yang lagi panas sekarang, Venezuela. Presiden diculik ya. Presiden diculik. Oke, mari kita ngopi malam hari kita santai-santai. Kita punya target kemarin ini tidak tercapai di akhir tahun sampai 1000 subscriber. Kalau bisa, ayo bantu channel kecil ini untuk mencapai 1000 subscribers di akhir bulan ini. Kalau infonya membantu. Oke, jadi semua orang ini tuh pikir semuanya tentang Venezuela. Padahal ini ada kemungkinan tentang soal dunia. Kalau lu nonton sampai akhir, lu bakal sadar ini bukan cuma teori konspirasi. Dan fakta terakhir di video ini jarang dibahas media. Dan itu yang paling berbahaya. Sekarang aku mau ngejelasin apa sih yang kejadian sama Venezuela. Jadi di tanggal 3 Januari 2026, tepat pagi-pagi banget, subuh-subuh banget, presidennya Venezuela tuh baru makan-makan sama presidennya Rusia sama presidennya China kalau nggak salah. Nah, terus begitu mereka cabut pulang, ada airstrike, terus presiden diculik. Jadi tanggal 3 Januari 2026 presidennya Venezuela tuh diculik sama Amerika Serikat, ditaruh di New York, dan entah gimana pun itu terjadi di sana. Cuman di sana juga ada sisi baliknya. Aku dengar juga beberapa banyak dari rakyat-rakyat Venezuela bisa seneng pas presidennya diculik. Kenapa itu? Dan kenapa Amerika tuh ada kemungkinan, ada motifnya juga kenapa dia mau ya gitulah sama Venezuela. Gitulah apa coba? Ya diculik. So, poin pertama, kenapa Amerika bisa menculik presidennya Venezuela? Pertama tuh alasan iming-imingnya Amerika itu tuh gara-gara counter terorisme untuk narkotika. Itu pertama. Soalnya Amerika ngeklaim bahwa Venezuela itu ngirim banyak banget narkotika ke Amerika Serikat, narkotika yang levelnya sudah level kartel. Nggak cuman tentang itu, kayaknya juga katanya presidennya Venezuela pada saat ini juga ya, Maduro ini adalah memiliki kartelnya dia sendiri yang selundupin narkoba ke dalam Amerika juga. Sampai udah diperingatin beberapa kali, si Trump itu kasih serangan drone kepada kapal-kapal kargo dari Venezuela sampai meledak, boom. Terus orang kayak, apaan sih ini Trump juga ya? Tapi ya, kalau menurut Trump itu dia memproteksi rakyat-rakyatnya sendiri dari narkotika. Di saat ini juga presidennya Venezuela si Maduro ini kayak nantangin Trump ya, oh sini kalau berani, ya sini beneran, datang beneran ditulik. Dan kemarin pas Biden administration naik jabatan, mereka tuh udah ngadain si presidennya Venezuela sebagai buronan. Cuman akhirnya nggak ketangkep. Cuman di malam itu juga dengan cara yang sangat unexpected, selama beberapa jam selesai, presidennya langsung culik sama Trump. Itu kenapa bisa? Dan itu tuh sudah direncanakan. Bahkan Koko tuh dengar Trump ngebikin satu gedungnya, Trump ngebikin satu gedungnya di mana si Maduro tinggal itu dibikin di Amerika, dan pasukannya itu dilatih untuk navigasi satu building itu blindfolded tanpa melihat. Jadi meskipun mereka ngerudal listrik semua mati dan lain-lain, mereka udah hafal tuh layout di mana tempat Maduro tinggal dan gimana itu caranya. Jadi dari salah satu inner circle-nya Maduro itu, mereka ada intel untuk Amerika. Gara-gara ada intelnya di salah satu inner circle-nya Maduro, jadi infonya bisa kesebar ke Amerika. Itu yang aku dengar.
kenapa Amerika bisa menculik Maduro dengan waktu beberapa jam. Dan Sangat efisien gampang gitu ya, begitu. seperti Dengan sangat efisien. dan karena juga militeri Amerika Serikat tuh salah satu militeri terkuat dan terbesar di dunia juga, di mana budget militer mereka tuh besar banget. Sampai-sampai waktu mereka ngebom Iran itu kan, dari Amerika sampai Iran tuh pesawat bombernya nggak mendarat sama sekali, sampai isi bensin di atas udara gitu biar nggak kelacak radar. Terus satu lagi, pas Trump menculik presiden Venezuela, itu tuh iming-imingnya bilang ya demi keamanan kan. Cuman di balik keamanan itu sebenarnya banyak banget orang yang bilang, oh ini melanggar war crimes dari PBB dan lain-lain ini itu. Dan ini pelanggaran kedaulatan lah dari semua negara-negara. Kenapa itu bisa terjadi? Soalnya sebenarnya ada satu catch nih. Kenapa Trump bisa ngelakuin ini? Dan kenapa Trump harus kayak begitu sih? Dan kenapa Trump pengen nge-spend resources sebanyak itu untuk ikut campur masalah orang lain yang bukan urusan negaranya dia sendiri? Soalnya kenapa? Ada satu catch. Catch-nya itu minyak. Dan Venezuela adalah negara minyak yang reserve minyaknya paling besar di dunia. Dan kenapa itu bisa kejadian? Soalnya Trump tuh pikir Venezuela punya cadangan minyak. Cuma minyaknya yang didapatkan di tengah kota itu, minyaknya itu terlalu kental dan susah diolah. Dan Venezuela sendiri nggak bisa ngolah sendiri. Jadi akhirnya gimana? Minyaknya diekspor ke Amerika. Amerika yang ngolah. Dibanding kayak begitu, kenapa nggak Amerika yang mengambil alih reserve minyaknya sendiri yang bisa sampai triliunan dolar kali ya? Kenapa tidak diolah sendiri sama Amerika dan membuat rakyat Amerika sendiri kaya? Dan that's worth the investment menurut Trump. Sepertinya segitu itu yang Koko dengar. Cadangan minyak itu adalah dulu salah satu resource Venezuela yang Venezuela gunakan untuk ya kejayaannya Venezuela. Cuman sekarang gara-gara kemajuannya Maduro, minyak itu tidak terlalu tidak terlalu diolah. Iya. Trump sebagai presiden Amerika, sebagai adminnya dunia, mimin. bener kan? Adminnya dunia yang punya kepentingan pasti keluar selalu paling untung. Nah, dia kan nyulik presiden Venezuela kayak gini ya. Dan menurut dia memang ini tujuannya mulia gitu, membebaskan Venezuela dari diktatorship dan membalikan demokrasi gitu kan ceritanya. Sedangkan di balik itu juga banyak orang yang mengatakan kayak mau Venezuela diktator kayak apa, mau Venezuela diinjak-injak dunia kayak apa, Trump tidak memiliki hak untuk bercampur tangan kepada negara lain yang luar yang tidak berhubungan sama Amerika sama sekali gitu. Jadi sekarang presidennya Venezuela diculik nih. Venezuela ada power vacuum di mana nggak ada yang memerintah Venezuela. Yang orang-orang takutin juga apa yang terjadi pada Venezuela ini. Orang-orangnya mulai rebutan power dengan cara civil war. Kalau sampai mereka civil war, nanti bisa menjadi seperti Libya lagi, di mana Libya juga kejadiannya dulu kayak gitu. Sampai terlahirlah gitu dari dalam chaos yang orang-orang gak punya sosok seorang leader yang menjadi sosok leadernya gitu pada saat itu kan, menteror dunia juga ya. Apakah ini yang Amerika mau? Enggak juga. Makanya karena sekarang ada power vacuum ini, Trump pun mendeklar bahwa US will run Venezuela katanya. Venezuela akan ada di bawah kepemerintahan Amerika Serikat pada saat ini. Nah, ini yang bikin orang mikir, kenapa tiba-tiba Amerika mau ngambil alih? Apa karena mereka mau fill the power vacuum buat nyedotin minyak mereka? Atau mereka beneran tidak mau Libya 2.0 terjadi gitu? Terus ada hal kedua yang menarik. Ini kayaknya Raymond juga bisa bawain deh. Aku dengar Presiden Venezuela diculik, rakyat Venezuela senang. Kenapa itu, Ray? Nah, lucunya gini nih. Beberapa bulan yang lalu ada protes orang-orang Demokrat di Amerika Serikat dan di beberapa bagian dunia yangnya liberal gitu, banyak yang protes. Sebut protesnya kalau nggak salah No Kings protest, di mana mereka berkata No Kings, kita tidak mau diperintahkan oleh seorang raja, seorang otoriter, seorang monarki, ya begitulah. Dan seolah-olah Trump itu kayak dianggap sebagai king gitu, di mata mereka, di mana Trump itu memerintah seolah-olah dia seorang raja, padahal dia bukan ya. Jadi dibuatlah No Kings Protest. Kita anti dictatorship gitu ya. Kita anti otoriter. Terus setelah Trump nyulik diktator di Venezuela, apa yang terjadi? Mereka balikan Maduro. Jadi yang liberal ini dan yang Demokrat ini, mereka mendukung diktator atau mereka anti diktator?
mereka ngomongnya anti diktator awalnya, begitu diktatornya diculik dan masuk ke Amerika untuk di judge, mereka kembalikan diktator itu kepada negaranya supaya negaranya bisa diopres kembali. Kayak maksudnya apa gitu. Tapi ini sisi cerita, ini sisi argumen dari pihak Republicans-nya gitu ya. Mereka ngomongnya begitu, kayak kalian kemarin ngomong anti diktator, sekarang malah mau mengembalikan diktator ya. Ya itu satu sisi. Satu sisi yang lain, kalau sisi yang Republican-nya dan juga simpen aja Maduro di sana. Banyak orang Venezuela banyak orang setelah presiden diculik, orang Venezuela malah senang, malah banyak video orang Venezuela bergembira-gembira di tengah jalan bawa bendera Amerika gitu. Terima kasih Trump gitu. Kenapa bisa? Mungkin karena Presiden Maduro ini dari dulunya bukan dieleksi dengan rakyat secara kayak dieleksi menjadi presiden. Dieleksi secara adil. Secara manipulasi dan jadi presiden, dan setelah menjadi presiden dia menjadi orang diktator, menghancurkan ekonomi negaranya gitu. Dimana pada saat presidensinya Maduro ini Venezuela hiperinflasi gitu. Tahu kamu berapa persen? Nggak tahu tuh. Aku cuma tahu hiperinflasi. Kok tahu? 65.000%. 65.000% hiperinflasi. Itu bukan 65.000 ke atas loh dolarnya, cuma 65.000%. Ya, Venezuela 65.000% inflasi. Ya lanjut Ray. Jadi ya sekarang pada saat ini kelihatannya kayak banyak orang mikir Amerika jahat karena nyulik presiden Venezuela. Banyak juga orang yang mikir Amerika baik karena membebaskan Venezuela dari diktatorship dan mengembalikan demokrasi. Yang mana yang benar? Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua hal yang politik seperti ini, kalau kalian sudut pandangnya benar-benar ke satu sisi doang, ya kalian nggak bakal bisa lihat sisinya yang lain. Dan kalau kalian terlalu lihat sisi yang ini juga, kalian nggak bisa lihat sisi sebelah sini. Jadi kalau mau lihat cerita seperti ini tuh harus balance dari dua perspektif gitu ya. Dimana kita juga dari tadi bukannya kita bias untuk Trump atau against Trump, tapi ya kita mencoba bawakan perspektif kedua pihak gitu ya, biar kalian juga lebih bisa terinformasikan tentang perspektif dari dua pihak ini gitu, nggak cuma dengar dari satu pihak doang. Oke, bagi yang bingung apa itu inflasi is the general and sustained rise of price of goods and services in one country. That's inflation. Dan kita udah pernah jelasin inflasi itu apa di video-video lama kita di sini di beberapa topik personal finance kita. Dan apakah inflasi bagus? Belum tentu. Kenapa? Soalnya mainly inflasi semua negara itu, bukan mainly semua negara, like majorly in every country, kurang lebih rata-ratanya inflasi itu 3%. Dan ya itu belum tentu benar lah. Kenapa? Soalnya ya harga makanan juga naiknya udah berapa. Nah cuman parahnya ini Venezuela naik itu sampai 65.000%. Bayangin nasi goreng yang harganya 20.000 naik 65.000%. Berapa itu? Coba hitung editor. Puluhan juta kali. Coba hitung editor. Ting nih nomornya ya. Aku nggak tahu 65.000% dari 20.000 berapa. Ya segitulah. Bayang aja nasi goreng bisa puluhan juta, bisa miliaran kali. Kan nggak lucu juga ya, padahal gajinya segitu-segitu aja. Kan tidak lucu sama sekali. Itulah di bawah kepemimpinan Maduro. Selain itu, ada hal yang jauh lebih menarik dari itu. Makin kesana videonya, fakta-fakta ini bakal makin gila didengar. Kalau misalnya 65.000% inflasi itu udah gila, tunggu dulu. Cuman ada satu part yang lebih menarik lagi nih. Kenapa ini selalu negara Amerika? Selalu negara ini lagi, negara ini lagi. Coba kita lihat daftarnya deh. Ada Irak, Libya, Venezuela. Apa yang mereka punya kesamaannya? 1. Sumber daya alam yang besar. 2. Sistem yang rapuh. 3. Konflik internal. Dan kenapa itu kejadian? Yaitulah menjadi negara-negara incarannya Amerika. Kenapa itu bisa jadi sasarannya Amerika sih? Soalnya itu bisa dipecah belahkan dari dalam dengan mudah. Disinilah dunia makin nggak terlalu adil lah. Oke, aku bakal ngejelasin beberapa apa yang kejadian sama Irak dan apa yang kejadian sama Libya. Jadi di tahun 2003, Irak tuh dituduh punya senjata pemusnahan massal, which is WMD. Terus, dan Irak itu dituduh sebagai ancaman bagi dunia
dan terorisme juga bagi Amerika. Jadi di tahun 2003 Amerika mencoba untuk invasi Irak supaya Irak itu tidak menjadi ya teroris dari dunia lah. Itu ada patternnya tuh. Terus setelah Irak jatuh, setelah pemerintahan Saddam sudah jatuh, apa yang kejadian? Diinvestigasiin lagi di Irak, ternyata senjata WMD gak ada, tidak ditemukan di Irak. Terus dampaknya tuh apa? Dampaknya ya satu, negara hancur dari dalam, dua, perang Sanisiah, terus ketiga, muncul dari kekosongan kekuasaan, 4 jutaan korban dan pengungsi muncul, 5 Irak yang nggak pernah stabil sampai hari ini. So, poinnya sih Amerika menang secara militer, akan tetapi Irak runtuh sebagai negara utuh. So, poin nomor 2, apa sih yang kejadian di Libya melawan Amerika Serikat dan NATO? Dulu tuh di tahun 2011 kalau nggak salah, Muhammad Gaddafi dituduh ingin membasmi rakyatnya. Dan NATO itu masuk intervensi untuk alasan humanitarian lah, untuk hanasan ya kemanusiaan. Terus yang benar-benar terjadi apa? Akhirnya NATO dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mengebom Libya. Dan pemerintahan Gaddafi jatuh. Dan akhirnya apa yang kejadian? Gaddafi dibunuh sama misal tuh rudal yang twing. Ya, jadi dampaknya apa? Satu, Libya tuh tidak ada pemerintah pusatnya. Dan Libya itu diserang sama militeri bersenjata. Dan akhirnya apa kejadian sama Libya? Libya menjadi fallen state. Dan nah disinilah kenapa dunia mulai terlihat tidak adil. Poin selanjutnya yang lumayan lebih mencengangkan, kalau dipikir-pikir, coba Raymond lihat Google Maps. Kamu lihat Google Maps, kenapa di dunia bagian timur tuh terpecah-pecah? Kayak contoh, di negara Asia, di bagian bawah ada Vietnam, ada Kambodia, ada Thailand, ada Singapura, ada ini, ada itu. Pokoknya negaranya tuh kepecah belah di satu benua gede, pecah belah. Bukan benua lah, tapi daerah, region. Di daerah ya, di daerah region. Cuman kenapa di dunia bagian barat itu, negaranya itu satu dan utuh? Kenapa itu? Karena sejarah penjajahan di sana lah, kayak Indonesia kenapa terpisah sama Malaysia gitu, karena ya walaupun sebelahan gitu ya, karena Indonesia dulu kolonial Belanda, Malaysia kolonial Inggris. Jadi pada saat itu ya Indonesia yang dijajah Belanda semua pada mau bersatu sebagai satu negara. Ya cuman banyak juga, bukan cuman Indonesia dan Malaysia, cuman negara-negara lain. Contoh deket-deketnya Afrika jadi atasnya, atau enggak di deket-deketnya Asia, banyak banget negara yang diokekan, disahkannya itu tuh negaranya terpecah belah kecil-kecil gitu loh. Coba bandingin negara-negara bagian timur sama negara-negara bagian barat. Kenapa negara-negara barat kadang-kadang lebih berkembang, negara-negara timur ya banyak yang tidak terlalu berkembang lah ya. Beda agama dikit pecah, beda politik dikit chaos. Kenapa itu bisa kejadian? Bukan karena mereka lebih jahat, tapi karena mereka lebih solid. Dan ini yang jarang dibahas. Terus Koko juga dengar-dengar Trump ingin membuat action kepada Meksiko, kepada Kolombia, dan dengar-dengar dulu sempat ada ribut sama Greenland juga. Kata Raymond itu kenapa kejadian? Sepertinya ya, ini aku juga kurang yakin. Kalau nggak salah tuh Trump itu mau Greenland. Soalnya pertama Greenland banyak natural resources juga, banyak untapped natural resources, dan lokasinya itu sangat strategis untuk militernya mereka. Now do you see the pattern? Kamu lihat patternnya nggak? Ya menurut Trump untuk keamanan geopolitik gitu, tapi ya orang-orang mikir kayaknya bukan karena itu doang, kayaknya karena ada untapped natural resources itu, mineral-mineral ya. Kemarin ini kan sempat Greenland ya. Ya dulu pernah Irak sama Libya. Terus sekarang-karang apa? Venezuela. Bentar lagi apa? Trump katanya ngomong dia tuh pengen bikin action ke Meksiko dan Kolombia. Ini Amerika. Bawahnya Amerika apa? Meksiko. Bawahnya Meksiko apa? Kolombia, Venezuela, sama Brazil. Jadi untuk mengelilingi Brazil, apa? Itu yang diambil duluan. Itu sih cuman teori doang ya, teori doang. Cuman coba lihat deh patternnya. Terus atasnya Amerika apa? Greenland. Kan ada patternnya. Negara yang terpecah belah, pemerintahnya nggak terlalu, ya lumayan ada konflik, dan mereka punya natural resources yang banyak. So, bukan cuma mau ngambil alih doang, tapi ini soal kontrol pengaruh, jalur energi, jalur perdagangan, dan jalur keamanan. Siapa yang pegang titik itu akan pegang kemana dunia akan berjalan. Nah, sekarang final nih. Kita bakal masuk ke sesuatu yang paling gila. Venezuela bukanlah yang pertama dan bukanlah yang terakhir. Yang menakutkan bukannya siapa yang jatuh, tapi kenapa dunia mengizinkannya
terjadi berulang-ulang. Sama kayak dulu mungkin setelah Perang Dunia I terbentuklah yang disebutnya League of Nations untuk mencegah Perang Dunia II terjadi. Apa yang terjadi? Perang Dunia II terjadi. Kenapa? Karena League of Nations-nya pun tidak punya militer yang kuat. Kalau ada negara berantem, oh ya udahlah, mereka juga malas ngurusinnya. Soalnya mereka cuma bilang stop, jangan melakukan itu. Ya udah, mereka tetap lakukan. Oh ya udah, jangan gitu lagi ya gitu. Sekarang setelah Perang Dunia II terjadi, terbentuklah United Nations atau yang kita sebut PBB. Untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Apa yang terjadi sekarang? Rusia invade Ukraine. Apa yang PBB lakukan? Stop, jangan begitu. Tetap aja. Ya udah, lain kali jangan gitu lagi kali ya. Israel dan Palestina, stop, jangan begitu. Ya udah deh. Oke, kita kirim bantuan. Kirim bantuannya makanan, tapi ya kan kalau mereka involve secara militer, mereka kirim pasukan militer dari luar negeri juga, nanti makin banyak yang terlibat. Makin banyak yang terlibat, Perang Dunia III malah bisa terjadi. Ya, begitulah, dunia ini sangat fragile ya. Kedamaian itu sangat fragile. Kita hidup sekarang, kita dibesarkan di era yang damai setelah Perang Dunia II, tapi apakah ini bakal berlanjut? Kita tidak tahu. Hari ini Venezuela, besok negara yang terpecah dari dalam. Kalau video ini bikin lu mikir, berarti lu bukan penonton biasa. Lu mikir, apa ya negara yang sepertinya bisa terpecah belah? Salah satunya negara kita sendiri, Indonesia. Konoha. Negara kita sendiri bisa terpecah belah. Kenapa? Soalnya kita ada yang namanya internal konflik. Gerakan Papua Merdeka, gerakan inilah, gerakan itulah. Aku tidak mau mention sesuatu political di mana kayak, hey, ini gerakan jelek, ini gerakan bagus, kayak gimana. Enggak, aku tidak bermaksud itu sama sekali. Cuman contohnya, Bali ingin merdeka, Papua ingin merdeka. Bali terus mau konflik merdeka? dari dalam. Baru dengar. Dulu pernah kejadian Bali itu sempat kalau nggak salah pengen merdeka dan akhirnya nggak. Soalnya ya dalam kepemimpinan Soekarno atau Soeharto, aku juga lupa. Intinya ya banyak lah internal konflik juga. Oh, Jakarta makan resources paling banyak, kenapa pulau-pulau lain nggak terlalu dibagi atau gini lah atau kayak gitulah, banyak banget. Terus kejadian di Sumatera kemarin ini, kejadian di Sumatera ini itu pemerintahnya gimana? Banyak lah kejadian yang konflik-konflik di dalam. Aceh mau merdeka. Aceh mau merdeka. Jadi apa nih yang kejadian? Negara kita sendiri, Konoha. Yang lu barusan pikirin, kalau kalian kepikiran, jadi apa yang bakal kejadian sama negara kita ini? Lu bukan penonton biasa, lu punya critical thinking dan itu bagus. Bukan berarti aku mau ngejelek-jelekin Amerika Serikat. Kita cuman melihat satu pattern, dan ini adalah analisa dari beberapa yang kita pikirin. Sesuai history, sesuai apa yang pernah kejadian, sesuai apa minatnya yang bisa dilakukan, dan sepertinya ada kemungkinan dilakukan di masa depan. So, aku adalah William. Kita dari Ngopi Merantau, kita ingin membawa perspektif luar kepada orang di Indonesia. Yang subscribe, amin, cepet kaya. Amin, bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.